Oke, welcome to Zona Santuy. Jadi di sini Fajar, di sini kan Jarwo berkesempatan datang langsung ke salah satu Tua Vapes-nya. Kang, selamat malam. Selamat malam. Aduh, gimana kabarnya Kang? Baik. Malam banget sih sebenarnya nih ya. Bukan malam aja. Ini udah malam banget sih ini ya Kang ya? Iya. Oke, Kang langsung aja nih. Gimana? Ya, ini kan udah terlalu malam juga. Iya, Pengen iya. nanya-nanya aja nih tentang Peps. Boleh. Boleh ya. Oke. Ini Kang, jadi kan di sini pengen tahu gitu. Kapan sih didirikannya Peps Majalengka? Jadi kalau didiriinnya tuh sebenarnya itu udah lama karena emang apa ya? Kalau disebut didirikan tuh beda sama deklarasi gitu ya. Kalau didirikan itu kan semaunya kita. Tapi kalau deklarasi kan harus ada pengakuan dari apa ya? Semacam AVI, terus dari komunitas-komunitas vapers lain juga. Kebetulan waktu itu tuh deklarasinya itu tanggal 16 Desember 2018. 2018. Iya, 2018 kayak gitu. Oh gitu. Tuh. Berarti udah berjalan 2 tahunan gitu ya Kang ya? Iya, 2 tahun. Kebetulan pas anniversary kemarin itu di Kadipaten banyak banget yang datang dan kita udah emang lebih dari 100 kayaknya yang datang dan kita thank you banget karena banyak appreciate dari kalangan-kalangan komunitas vapers se-Jawa Barat. Oh gitu. Waduh, lumayan banyak juga ya. Banyak banget. Sekali. Oke Kang, lanjut lagi nih. Boleh. Ini manggilnya Akang nggak apa-apa ya? Abang aja. Abang aja, Abang. boleh. Tadi Abang. salah, abang nih. Abang. Oke abang, manfaat nih bernoge. Aduh salah lagi. sorry. Ini grogi sorry nih. Lumayan grogi ya sorry ya. Oke, manfaat bernoge. Aduh ya Allah bentar. Sorry. Udah malam. Iya aduh ya Allah. Berorganisasi. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Aduh kok gue jadi kayak gini ya guys ya. Maaf nih. Efek malam atau gimana ini tuh? Manfaat berorganisasi dalam vapes itu gimana sih? Jadi manfaatnya sih yang paling saya rasain tuh dari yang pertama kita tuh gabung ke komunitas vape itu. Yang pertama saya nyarinya itu yang pertama tuh teman. Yang namanya vape kan dulu jarang banget gitu kan. Kalau ketemu sama vapers itu kayaknya tuh seneng nih gitu kan. Jadi nggak dinyein lagi sama yang ngerokok gitu kan. Jadi punya banyak teman. Itu satu, kita punya teman. Terus yang kedua, kita bisa bagi pemikiran gitu kan tentang vape gitu di dunia vape tuh. Jadi banyak banget ilmu yang kita dapat dari organisasi vape tersebut gitu kan. Karena kan dari situ kita bakal tahu gimana rasa liquid yang lain tanpa harus beli dengan cara minta. Gitu. Ya. Gratisan ya? Iya, gratisan dengan cara minta gitu kan. Nggak harus beli dulu gitu. Dari situ ya itu sih sebenarnya apa ya contoh-contoh kecil gitu kan. Yang paling tinggi kan kita pengen yang satu sih nambah wawasan ya mengenai vape, karena kalau ngobrol dengan banyak orang, apalagi orang-orang yang udah emang kita sebut legend gitu ya di vape, jadi kita tahu gitu. Jadi nggak cuman punya, tapi tahu manfaatnya, kerugiannya, semuanya gitu kan. Kalau misalnya kita use satu alat yang emang kita pakai tiap hari tapi nggak ngerti buat apa dan seperti apa, ya percuma juga gitu. Dari situ kita ambil positifnya dari keorganisasian vape tersebut. Gitu. Jadi gitu Kang. Iya. Tujuannya nih Bang, tujuan adanya komunitas vapes Majalengka itu buat apa sih? Nah, tujuannya jadi yang pertama itu kita tuh pengennya tuh jadi
saling mengedukasi, balik lagi ke yang tadi gitu kan, saling mengedukasi. Kalau misalnya emang ada salah atau ada kekurangan dari yang lain, ya kita bisa tutupin itu. Jadi contoh kecil aja, misal gini, ada pemula gitu kan ya, pemula baru banget nge-vape, Ya. tanpa tahu vape itu seperti apa, terus kita harus gimana, ya makanya dari situ ya kita arahin gitu. Kita arahin, kita kasih tahu cara vape itu gimana, ya nanti dari situ bakal tahu lah gimananya gitu. Makanya join Papers Majalengka gitu. Iya, siap untuk kalian tuh join. Join dong. Enjoy. Biar tahu, pokoknya biar nggak device kalian meledak gitu kan. Nah, tuh. Join sekarang juga. Soalnya banyak banget nih kayak yang baru nge-vape itu, jadi kayak beli di marketplace gitu kan, yang asal baterai, misal baterai lah. Itu kan hal yang paling signifikan di vape ya. Itu baterai itu biasa kita beli itu paling murah tuh 70.000 satu pieces. 2 berarti 140 ya. Iya. Tapi di online, di marketplace itu ada yang harganya 20 ribuan gitu, 15.000 gitu. Nah kadang orang-orang yang seperti itu tuh jadi nggak nanya, jadi langsung beli aja yang murah aja langsung gitu ya. Beli, yang penting beli yang murah. Terus pas dipakai ada yang rusak, tapi ada yang bukan meledak ya, tapi meletup gitu, kayak meletup gitu. Cuman ya nggak sampai meledak juga sih. Cuman ya tetap aja Ngeri juga ya. jeleknya tuh ya kita juga yang makan. Ya, makanya dari situ aduh repot, ini harus diedukasi. Ya, aduh. Tuh kalian tuh jangan asal beli-beli yang murah-murah aja, harus ngerti juga. Harus ngerti pokoknya dari situ. Oke. Nih Bang, Gimana kenapa sih milihnya vape gitu? Kenapa nggak rokok? Alasannya kenapa tuh? Nah sebenarnya sih pernah ngerokok dulu tuh. Pernah ngerokok, cuman karena ada lain hal, terus temen nawarin vaping juga gitu. Ini cobain, pertama nyobain, lama-lama kok enakan gitu, jadi kayak pengen beli gitu. Pengen beli, ujung-ujungnya pas banget di situ tuh 1 bulan itu tuh sakit dan nggak ngerokok, terus ngerokok lagi. Rokok lagi. Terus nggak enak rasanya nggak enak. Dari situ udah nyobain tuh, punya temen dipinjam dulu sehari. Pinjam sehari gitu kan. Pertama sewa gitu. Apaan gitu kan. Ya udah nih kasih aja gitu. Pas vaping ternyata enak, ya mau nggak mau jadi beli. Dan waktu itu harga device-nya 570.000 pertama saya beli. 570.000 tuh yang sekarang ece lah, masih kayak gitu. Tapi sekarang Wismac R23 kalau nggak salah. Yang itu sama ya, semuanya lah beli hampir 1 jutaan dan daily vape. Udah enak, terus nyoba ngerokok lagi, ditawarin sama teman, saya ngerokok langsung muntah. Iya serius. Gak tahu kenapa itu rokok rasanya pahit banget, pahit terus nggak enak gitu, nggak seenak dulu. Jadi kayak orang pertama ngerokok lagi. Oh iya. Jatuhnya. Oh boleh, emang dulu pernah ngerokok juga berarti. Pernah ngerokok, asli pernah ngerokok. Perokok berat malah. Sehari 2 bungkus. 1 bungkusnya itu 20 batang. Waduh. Yang namanya ya dulu kan sering main di warnet gitu kan, malam sampai pagi gitu ya. Jadinya ya rokok terus. Begadang terus. Gitu. Oke lanjut Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut nih. Kalau memiliki dari kesehatannya itu gimana Kang? Nah, kalau dari kesehatan nih sebenarnya penting ya. Jadi kalau perbedaannya tuh jadi kayak yang pertama, kalau ngerokok kan agak ngap ya sebenarnya sih ya. Nggak tahu kenapa itu ada kandungan tar atau nikotin yang berlebihan atau berbekas di paru atau gimana tuh nggak ngerti gitu. Tapi selama saya ngerokok terus berhenti 3 tahun, 3 tahun 4 tahun, terus ronsen kan kemarin ada acara ronsen Cahayu Maja Kuning ya. Oh iya. Cahayu Maja Kuning, Papers Majalengka juga ke sana, kita ronsen. Dan setelah nggak ngerokok beberapa tahun terus di ronsen, alhamdulillah paru-paru bersih. Paru-paru bersih, nggak ada bercak, nggak ada apa, itu bersih.
gitu, nggak tahu kenapa gitu. Terus dalam apa ya, nah dalam segi makan nih, kalau misalnya makan tuh apa ya, jadi kayak kalau ngerokok kan, ngerokok joinnya kopi kayak. Iya. Jadi kalau buat makan tuh jadi males. Tapi kalau vaping sekali vape tuh malah jadi pengen makan terus. Gitu. Gak tahu kenapa jadi nafsu makan tuh nambah. Bertambah terus. Nafsu makan tambah terus. Nafas juga nggak terlalu engap sih sebenarnya ya. Nggak terlalu engap, cuman dompet aja sih yang ngap. Beli liquid dulu. Nggak minta ya? Nggak minta. Saya beli. Nggak minta. Siapa tuh minta, nyobain gitu. Aduh, takutnya kan seperti itu gitu kan. Enggak, itu bercanda doang. Bercanda sob. Iya, bercanda sob, jangan kayak gitu. Soalnya kan kalau seandainya kan mungkin ya ada juga kalau mungkin vape gitu, penyakitnya apa sih rata-rata kalau dari vape gitu kan. Kalau rokok rata-rata paru-paru mungkin ada gagal ginjal juga gara-gara banyakan ngopi kan kadang gitu. Kalau vape itu apa ya, karena emang kandungannya di liquid tersebut cuman ada PGVG, polyphenol glikol sama PGTabagliserin. Itu tuh dua kandungan itu tuh ada di dalam satu obat gitu. Kayak obat batuk, obat kayak sirop gitu. Itu tuh ada di situ. Jadi makanya ya kayaknya emang nggak ada penyakitnya gitu, cuman paling kecanduan doang, nyandu doang. kecanduan dari rasa mungkin itu. Dari rasa, terus efek negatifnya ya terus makan. Setelah terus makan ya diabetes. Itu ya. Ujung-ujungnya sakit juga. Iya, ujung-ujungnya sakit juga ya. Diabetes juga gitu karena tapi- keseringan makan. Tapi lebih better dari rokok ya gitu. Iya. Kalau lebih baik dari rokok, iya. Tapi kalau orangnya nggak ngerokok terus ngepep ya disaranin ya jangan. Ya. Rata-rata juga ada yang minta nih, kayak Jar minta dong vape langsung batuk kayak gitu. Kok rasanya kayak beda-beda gitu Kang ya? Iya. Emang pertama pasti kaget. Karena dari segi kita nyedotnya pun beda gitu. Oke Kang. Kang lagi. Aduh, Sunda. Kang Bang. Gimana sih ya? Kelamaan di Jakarta jadi kangen dipanggil abang ini sebenarnya sih. Iya. Oke Bang, lanjut. Gimana? Oke. Pandangan Abang tentang vape itu bagaimana? Soalnya kadang orang itu melihat vape itu kan kayak buruk gitu kan, terus kayak ngabisin duit banyak. Lebih baik kan kayak lebih rokok 10.000 dapat setengah batang gitu, setengah bungkus gitu kan, setengah bungkus gitu. Sedangkan vape kan dari segi apanya kan mahal gitu. Pasti pandangannya. Sebenarnya sih gini ya, kalau disebut mahal, mahal itu kan dalam artian jangka panjang ya. Iya. Jangka panjang. Kalau saya mikir tuh jangka panjang. Pernah saya kalkulasiin selama 5 tahun ngerokok dengan sehari satu bungkus selama 1 bulan. Iya. 1 bulan. Dan vape dari kita pertama beli device, terus beli ya pokoknya mod, baterai, RDA, liquid gitu kan ya, sama kapas, sama toolkit, semua dikalkulasiin selama 1 tahun itu bedanya 2 sampai 5 juta. Itu bedanya 2 sampai 5 juta ketika rokok 1 bungkus sehari kali setahun, sama kita start vaping dari awal, kita beli device-nya terus liquid per bulan gitu kan. Saya bedain 2 sampai 5 juta bedanya gitu. Ada bedanya pasti. Ada bedanya. Kalau dibilang segi mahal sih gitu. Iya. Akang lagi tuh berapa kali nyebut Akang bus. Nah, Bang, jadi gitu berarti ya. Iya. Mungkin kalau rokok kan biasanya kan paling kayak kita beli setengah bungkus. Rata-rata kan paling semalam habis gitu. Hitungannya kalau setengah bungkus 10 beli. Liquid kan bisa awet lebih dari 2 minggu juga gitu kan. iya, kadang sebulan. Iya tuh. Kadang sebulan sampai sebulan gitu. Kalau vapingnya udah sekitar 2-3 tahun itu sebulan bisa 2 botol. 2 botol pun lebih, karena emang sekarang lagi banyak-banyaknya liquid 100 ml dan harganya udah miring gitu, nggak terlalu jauh, jadi cuman ekuivalennya itu cuman 230-40 ribu, ya mending beli 100 ml itu bisa sebulan, kadang lebih.
gitu. Latar belakang abang nge-vape itu di mana? Maksudnya dari mana gitu latar belakang abang sendiri? Nah, ngulang lagi cerita yang tadi tuh. Oke. Yang saya diracun sama temen, bukan racun sebenarnya sih ya, cuman dikasih gitu. Ini cobain. Pertama gitu. Gara-gara temen dekat namanya Devi, dia tuh cowok ya, Devi. Jadi dia tuh ya emang sering main gitu sama saya. Pas pertama kali vape dia kok aneh gitu. Emang nggak terlalu nggak terlalu pengen nyoba gitu, tapi tiba-tiba kan dia nawarin gitu. Nih cobain. Lama-lama ya setelah nyoba enak ya mau nggak mau ya kita vaping juga gitu. Dan ternyata emang ada dampak yang lebih gitu setelah vape sama rokok gitu. Dari situ awalnya sih pertamanya ya kayak ini ya, kayak interogasi bakso formalin ya. Pertama saya coba-coba Iya, formalin kayak gitu. Saya pakai daging tikus kayak gitu kan. Soalnya. intinya sih coba-coba pertamanya, terus lama-lama keenakan ya udah gitu. Lanjut terus. Kita vaping terus. Iya, oke. Untuk liquid sendiri nih gitu. Abang maksudnya lebih suka pakai liquid rasa apa atau mungkin favoritnya gitu biar mereka yang nonton juga tahu rasa yang favorit. Kalau buat liquid dia itu sebenarnya kita nggak bisa patokin semua orang suka liquid itu, karena liquid tuh masalahnya ke selera gitu. Ada yang suka strawberry tapi nggak suka blueberry. Ada yang suka biskuit tapi nggak suka karamel gitu. Kebetulan saya sih sukanya creamy ya. Jadi ada dua jenis itu, ada yang creamy, ada yang fruity gitu. Ada juga satu lagi yang tobacco gitu. Jadi kalau tobacco kan lebih ke rasa rokok ya, tapi nggak terlalu mirip banget, tapi ya ada kesan rokoknya gitu. Ada rasakan kesan tembakau, kita cobain tembakaunya gitu. Paling suka ya creamy. Kalau creamy jatuhnya paling suka tuh strawberry smoothies, strawberry pound cake, strawberry cheesecake. Paling sukanya itu strawberry karena emang suka aja gitu. Daripada fruity, kalau fruity kan dingin, ada mentolnya. Itu paling ya suka creamy daripada fruity. Paling kalau misalnya lagi vape tong, jadi kalau vape tong tuh kita nyobain liquid apa aja rasanya sama. Nah itu salah satu, bukan penyakit ya, gejala berarti jatuhnya, bukan penyakit. Salah satu gejala dari vape itu ya vape tong, mati rasa di sininya. Mau rasa apa aja tetap nggak ada rasanya. Jadi mau nggak mau kita pakainya liquid yang fruity dulu. Saat 1, 2, 3 hari terus minum air hangat, baru balik lagi ke creamy, baru sembuh. Gitu gejalanya. Jadi kalau anda yang merasa mati rasa gitu, tidak ada rasa apapun pas nge-vape, coba ganti ke fruity dulu, baru ke krim yang itu lagi, baru berasa gitu. Nah, Bang, kalau untuk perawatannya sendiri nih vape itu tuh, cara perawatannya gimana sih ya? Mungkin dari segi baterainya, coilingnya, dari kapasnya gitu, berapa bulan sekali atau berapa? Nah, kalau baterai dulu ya. Kalau baterai itu anjurannya sih setahun sekali ganti. Setahun sekali ganti. Walaupun itu masih benar. Anjurannya setahun sekali ganti karena emang kalau tiap hari dipakai setahun sekali ganti. Kalau baterai, kalau kapas itu tergantung brandingnya. Nah, kalau saya sih dari cotton bacon, terus holy fiber, kayak cotton sama cotton yang lain kecuali kendo itu sehari sekali ganti. Sehari sekali ganti. Tapi kalau kendo bisa 2-3 hari baru ganti. Nah kalau wire yang gua pakai itu kan dari AVN itu kan kebetulan saya pakainya Alien. Nah kalau itu tuh maksimal sebulan sekali ganti. Jadi nggak perlu buka pasang lagi ribet. Kalau pakai runwire, pernah pakai runwire sampai ini RDA rusak gara-gara kawat doang gitu. Ujung-ujungnya ya udah pakai Alien aja. Lebih berasa juga, lebih flavor, terus dari cloudnya juga banyak, ya udah
kenapa enggak gitu. Sayang kan beli RDA mahal-mahal tapi ujung-ujungnya rusak gara-gara Ronwire gitu. Cuma gara-gara itu doang. Iya, bener. Gitu. Oke, berarti yang terakhir ini nih guys nih. Pesan untuk vape store di Mandalika apa sih? Vape store apa Papers nih? Papers salah tuh, kan. salah lagi. Ngopi Malam. dulu. Ngopi dulu. Aku mau ngopi guys. Asik. Vapers. Pesan untuk Papers Ya. di luar sana ya. Jadi Ya. yang pertama saya tuh pesannya menjunjung tinggi, kalian tuh harus menjunjung tinggi etika cara menjadi Papers yang baik dan benar gitu. Jadi misal kalau lagi di kerumunan ya jangan nge-vape dulu gitu kan. Kalau lagi kerumun terus kita vape kan uapnya kemana-mana, nanti orang begitu-begitu gitu kan, ngambet gitu kan, ini apaan sih banyak banget asap gitu. Dari situ kan terus ya etikanya mohon dijaga gitu. Terus ya jangan menjelek-jelekan rokok konvensional gitu kan, karena banyak orang juga yang nyari nafkah di situ. Iya. Baik buruknya suatu produk kan karena emang dipakainya berlebihan gitu. Ya, jangan saling menjelekan sesuatu yang berlawanan dari yang kita pakai. Oke. Jadi itu Bang. Iya, etika sama itu aja. Iya Bang. Sama satu lagi, jangan nyinyir orang, udah gitu aja. Iya. Apalagi di dalam satu komunitas atau komunitas lain, pokoknya jaga diri kalian masing-masing, jangan sampai menjelek-jelekan orang lain. Iya. Untuk kebutuhan kalian masing-masing gitu. Intinya tuh buat kalian jangan suka ngomongin orang, Ya. ya, jaga ucapan, jaga sikap kalian gitu. Basic sebenarnya sih itu ilmu hidup sebenarnya. Iya, bener. Bukan ilmu vaping gitu. Yang penting ya dari vape tersebut cuma ya etikanya aja dijaga gitu. Iya, Bang. Bener Bang. Jangan sampai sompral lah gitu. Main vape gitu kan, apalagi bikin risih orang gitu. Aduh gak enak Kadang-kadang banget. iseng kan, Iya ke muka orang. gitu. Ya gak sopan aja gitu. Nge-vape ya biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau lagi di kafe gitu, yang nge-vape jangan ke atas lah, ke bawah gitu. Biar nggak ruwet. cuma segitu aja sih kayak dari jenis santuy gitu. Iya, Ngobrol-ngobrol santuy aja. Iya bener. Bener-bener santuy ngobrolnya sambil ngopi tuh. Sambil ngepot juga, ini pot bukan vape. Tapi sama ngobrol. Sama aja. Iya. Ayo itu namanya. Yoi. Makasih banyak. Iya. Bang. Makasih Siap. banyak. Siap. Thank you buat Hamida. kalian. Dadah. Dadah. Arigato.